kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap merupakan pembangkit listrik yang menyerap tenaga panas matahari menjadi tenaga listrik. Alat ini biasanya dipasang dan diletakkan di atap bangunan ataupun gedung, dan ini merupakan pemandangan biasa yang kita lihat di ibu kota DKI Jakarta. Selain lebih menghemat tagihan listrik, PLTS Atap ini juga lebih ramah lingkungan karena merupakan masuk ke dalam kategori energi baru terbarukan. Penggunaan PLTS Atap ini juga tertuang dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2021. Namun pada prakteknya, perusahaan dan publik ini mendapati kesulitan izin untuk memasang PLTS karena kebijakan PLN yang membatasi pemasangan PLTS Atap yang hanya 15% dari kapasitas listrik yang terpasang. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian SDM, Ibu Andria Febimisna. Assalamualaikum, selamat malam Bu Andria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Bilkis. Selamat malam para pemirsa. Ya, Bu Andria, mengenai pemasangan PLTS Atap nih merupakan pemandangan yang sudah biasa kita lihat di rumah-rumah ataupun di industri ibu kota. Untuk target pemasangan PLTS Atap Kementerian SDM ini pada tahun 2022 mencapai 450 MW. Namun hingga bulan Juli tahun ini baru mencapai 62 MW. Kiranya apa penyebab dari lambatnya target yang ditetapkan oleh ESDM ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Bilkis. Ya, memang PLTS Atap ini diharapkan merupakan salah satu upaya kita dalam mencapai target energi baru terbarukan 23% di tahun 2025. Kita sudah menargetkan di tahun 2025 nanti harapan kita itu mudah-mudahan PLTS Atap ini bisa mencapai 3,6 gigawatt yang bisa terpasang. Dan diharapkan di tahun 2022 ini sendiri, target kita itu di kisaran 450 MW. Dan kalau kita melihat capaiannya saat ini, memang kalau tadi Mbak Bilkis menyampaikan di bulan Juli ya, kita punya data terupdate untuk bulan Oktober, itu kurang lebih di kisaran 71,35 MW yang sudah terpasang, dengan total jumlah pelanggan itu kurang lebih di angka 6.261 pelanggan. Jadi capaian ini kalau kita melihat dari target kita yang 450 MW, itu baru di kisaran kurang lebih 15-16% dari target tahun 2022. Ada beberapa hal yang menyebabkan capaian dari target ini sulit untuk kita capai saat ini adalah yang pertama sekali memang adanya evaluasi ataupun pembatasan permohonan pengajuan PLTS Atap yang dilakukan oleh PLN dalam rangka menyesuaikan dengan pola konsumsi listrik masing-masing pelanggan dan juga kemampuan sistem ketenaga listrikan setempat. Kemudian juga kalau kita melihat saat ini investasi PLTS Atap ini juga masih relatif mahal untuk beberapa kalangan masyarakat. Meskipun kalau kita bandingkan dengan harga 10 tahun yang lalu, PLTS ini sudah menjadi lebih murah, tetapi memang untuk beberapa kalangan ini masih dianggap cukup mahal, sehingga kalau kita melihat dari target yang kita tetapkan di angka 450 MW di tahun 2020, ini memang kita masih jauh dari target yang kita tetapkan. Demikian Mbak Bilkis. Baik, dari target yang sudah tercapai 15,86%, kiranya sudah tercatat berapa pelanggan yang menggunakan PLTS Atap hingga sampai saat ini, Bu? Hingga Oktober 2022 itu kurang lebih ada di kisaran 6.261 pelanggan dengan kapasitasnya 71,35 MW. Ya. Baik, dari pelanggan 6.000 pelanggan tersebut, apakah lebih dominan dari masyarakat umum ataukah dari pengguna industri, Bu Andria? Ya, jadi kalau kita melihat dari jumlah pelanggannya, pelanggan untuk yang rumah tangga ini mempunyai porsi yang cukup banyak. Jadi kurang lebih jumlah pelanggannya itu mencapai 4.676 pelanggan atau 74,7% dari jumlah pelanggan PLTS Atap yang ada.
Kemudian kalau kita melihat dari sisi kapasitasnya, ini memang golongan pelanggan dari sektor industri yang memiliki porsi tertinggi, yaitu kurang lebih 28,1 megawatt dari 71,35 megawatt yang terpasang. Jadi kurang lebih hampir 40% kapasitas terpasang itu adalah dari sektor industri. Tetapi kalau misal jumlah pelanggannya, karena memang mereka kan masangnya kapasitasnya kecil-kecil, kalau pelanggan, kalau misal pelanggannya memang yang banyak itu pelanggan rumah tangga, di kisaran 4.676 pelanggan. Baik, didominasi oleh pelanggan rumah tangga sebanyak 4.676 dan dengan ini bisa dikatakan bahwa pelanggan ini masyarakat sudah mulai sadar begitu ya bahwa akan kebijakan pemerintah ini bahwa bertujuan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan energi surya. Kemudian Bu Andrea, publik ini juga kerap memprotes keputusan PLN yang membatasi PLTS atap yang hanya 15% dari kapasitas. Padahal jika kita bisa menilik Permen SDM ini bahwa pemasangan diperbolehkan hingga 100%. Kemudian bagaimana win-win solution yang ditawarkan oleh Kementerian SDM mengenai hal ini, Ibu? Ya, memang kalau kita melihat Permen 26 2021, ini kapasitas terpasang itu dimungkinkan hingga 100%. Namun kalau kita melihat kondisi saat ini di lapangan, di mana PLN saat ini sedang mengalami oversupply, sehingga PLTS atap ini diutamakan bagi konsumsi sendiri sesuai dengan ketentuan regulasi. Jadi diharapkan pelanggan-pelanggan yang memasang PLTS atap ini, kapasitas yang dipasang itu adalah akan diserap semua untuk keperluan mereka. Selain itu juga adanya peningkatan minat masyarakat untuk memasang PLTS atap ini juga jika dilakukan secara serempak, ini juga akan berpotensi memberikan dampak secara teknis pada sistem ketenagalistrikan, sehingga memang perlu adanya antisipasi agar tidak terjadi gangguan. Nah, sebagai upaya untuk win-win solution, saat ini kami dari Kementerian SDM bersama dengan PLN telah melakukan finalisasi petunjuk teknis. Jadi kita akan menyiapkan petunjuk teknis dan sekarang tahapannya sudah di tahap final. Petunjuk teknis ini diharapkan nantinya akan ditetapkan dalam keputusan Menteri SDM sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan Permen SDM nomor 26 tahun 2021. Nah, dengan demikian pembatasan yang dilakukan ini akan lebih terukur sesuai dengan pola konsumsi dari masing-masing pelanggan. Nah, petunjuk teknis ini juga diharapkan nantinya bisa menjadi pegangan bagi para pelanggan maupun PLN agar implementasi dari PLTS atap ini bisa berjalan secara baik dan kemudian secara teknis juga tidak berdampak kepada keandalan sistem ketenagalistrikan. Dan kita harapkan juga nanti adanya keseragaman prosedur di seluruh wilayah sehingga memudahkan bagi para pelanggan yang ingin memasang PLTS atap. Baik, saat ini Kementerian SDM tengah menyiapkan petunjuk teknis atau juknis yang sudah mencapai tahap akhir dan diharapkan ini dapat menjadi pegangan bagi para pelanggan juga agar implementasi ini dapat berjalan dengan baik. Bu Andrea, jika pelanggan atau masyarakat ingin memasang PLTS atap, berapa lama proses mulai dari perizinan hingga sampai tahap pemasangan PLTS atap ini bisa dilakukan? Ya, kalau kita mengacu kepada Permen SDM nomor 26 tahun 2021, ini kita sudah mengatur batas waktunya. Jadi kalau kita melihat proses permohonan pelanggan, kalau di dalam Permen, itu paling lama 12 hari kerja setelah dokumen-dokumen persyaratan itu dilengkapi oleh pelanggan ya. Kemudian untuk penyediaan KWH meter eksimnya, itu paling lama 15 hari kerja setelah dokumen SLO diterima oleh pemegang IPTLU. Kemudian selain ketentuan tersebut, waktu yang diperlukan ini juga akan bervariasi, Mbak, sesuai dengan kemampuan dari IPC-nya sendiri dalam melaksanakan pembangunan dan pemasangan PLTS atap, kemudian juga memproses perizinan ataupun pelaporan, serta juga memproses SLO, kemudian juga ketentuan wajib SLO-nya. Tapi secara umum, jadi ini kurang lebih 12 hari tambah 15 hari, jadi mungkin kurang lebih di kisaran 1 bulanan lah ya.
Kemudian kalau ditambah konstruksi mungkin juga kita akan melihat kalau misal tidak tempatnya itu juga mudah, atapnya juga sudah siap. Nah ini tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama. Paling tidak 1,5 bulan, 2 bulan, mudah-mudahan sudah bisa selesai. Baik, dengan demikian waktu pemasangan untuk PLTS atap ini bervariasi, kemudian secara admin ini dapat dikatakan bahwa pemohon dapat menyediakan, dapat menyerahkan identitas pelanggan, NIK, kemudian juga tadi terdapat alamat, NPWP, namun secara teknis ini bahwa nantinya pelanggan ini akan mengajukan kepada pemegang izin usaha penyedia listrik, begitu ya Bu? Ya, benar. Baik, dan informasi selengkap ini dapat dilihat di esdm.go.id bagi Anda pemirsa yang ingin melakukan pemasangan PLTS atap. Dan Bu Andrea, mengenai polemik ini juga bagaimana kemudian Kementerian SDM ini memastikan bahwa komitmen zero carbon di 2060 ini dapat tercapai. Seperti apa? Ya, untuk menuju net zero emission kita akan akan mengembangkan seluruh potensi energi terbarukan yang kita punya dan juga mengembangkan energi-energi baru yang mungkin saat ini belum kita kembangkan ya, seperti hidrogen dan kemudian juga baterai segala macam itu akan kita dorong. Jadi tidak hanya surya juga akan berbagai jenis energi surya kita dorong, tidak hanya surya atap, tetapi juga nanti yang terapung, kemudian energi surya skala besar. Kemudian untuk yang menuju net zero emission sendiri, ini kita ada beberapa strategi memang yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama sekali kita selain untuk mengembangkan energi terbarukan dan energi baru secara masif, kita juga akan melakukan upaya untuk phase down pembangkit yang berbasis batu bara. Kemudian kita juga akan mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih efisien. Kemudian juga melakukan upaya switching dari kendaraan yang berbasis bahan BBM menjadi menggunakan listrik. Kemudian juga dari sisi infrastruktur kita juga akan memperbaiki infrastruktur yang ada saat ini dengan menerapkan implementasi dari smart grid untuk bisa mengatasi intermitensi dari variabel renewable energy. Karena kita tahu beberapa jenis energi terbarukan itu bersifat intermittent, sehingga kita perlu juga mempersiapkan infrastruktur yang cukup baik, kemudian juga storage-nya yang cukup baik, sehingga harapan kita, upaya kita menuju net zero emission di tahun 2060 itu nanti bisa kita capai dengan baik. Selain itu tentunya karena untuk mengembangkan energi terbarukan ini juga kita membutuhkan dana investasi yang cukup besar. Nah ini akses untuk pendanaan ini juga coba kita dorong untuk bisa mensupport seluruh program energi terbarukan kita ke depan. Baik, untuk menuju zero carbon ini mengembangkan seluruh energi, tidak hanya energi surya atap, namun juga ini telah berbagai persiapan, telah dipersiapkan, juga salah satunya adalah infrastruktur. Dan Bu Andrea, dengan pemasangan PLTS atap ini, apakah mampu untuk menyerap kelebihan dari pasokan listrik? Dan juga boleh dijelaskan kepada masyarakat, Bu, ini bagaimana caranya PLTS atap ini bekerja untuk yang dikatakan dapat memotong atau mengurangi harga dari tagihan listrik, bagaimana caranya agar ini bekerja begitu? Ya, jadi mungkin di sini saya sampaikan, Mbak. Jadi prinsip kerja dari sistem PLTS atap ini adalah memproduksi listrik dengan pemanfaatan energi surya yang ditujukan untuk penghematan tagihan listrik. Jadi kita mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan, kemudian juga sekaligus kita bisa mengurangi emisi. Nah, kenapa tagihan listrik itu bisa berkurang? Karena kita sendiri sudah memproduksi listrik. Jadi kalau selama ini kan seluruh kebutuhan listrik itu disuplai oleh PLN. Nah, dengan kita memasang PLTS atap, berarti kan kita sebagian sudah memproduksi sendiri yang kemudian nanti kita bisa kita gunakan sendiri di siang hari dengan sendirinya. Maka rekening listrik kita yang selama ini siang hari juga disuplai oleh PLN akan disuplai sendiri oleh PLTS atap yang kita pasang. Kemudian kalau kita melihat tadi yang disebutkan apakah PLTS atap ini bisa menyerap kelebihan pasokan listrik,
sebenarnya PLT startup ini tidak menyerap pasokan listrik yang ada, tetapi sebaliknya ya, malah memproduksi listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan sendiri oleh pelanggan. Demikian mungkin ya, Mbak. Baik, dengan demikian PLTS atap ini juga dapat membantu meningkatkan peran energi baru terbarukan dan juga dapat mempercepat peningkatan pemanfaatan energi surya dan serta mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menuju net zero 2060. Terima kasih banyak Ibu Andrea Feby Misna selaku Direktur Aneka Energi Terbarukan Kementerian SDM yang telah bergabung bersama kami dalam tema SDM mendorong upaya pemasangan PLTS atap. Terima kasih banyak Ibu Andrea atas waktunya. Salam sehat selalu. Mbak Vivi. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.